Dengan tentram aku memeringkan diri, sebab Tuhan memberiku aman, sejahtera, damai, dan kedamaian. Saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara lintas agama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Apa yang kita baca tadi merupakan ungkapan iman, pengakuan, dan pengalaman rohani yang ada pada diri pemazmur, dan dia ungkapkan itu dalam puji-pujian sekaligus doa serta permohonan kepada Tuhan. Dan terlihat juga dalam Mazmur 4 ini sebagai satu kesaksian yang dinyatakan oleh pemazmur kepada semua orang. Kesaksian tentang pengalaman iman dia, kesaksian tentang akibat dari hubungan pribadi dengan Tuhan, dan dia ungkapkan agar semua orang mengetahui pengalaman yang ia alami atau pengalaman interaksi dirinya dengan Tuhan. Menarik karena dalam Mazmur ini ia ungkapkan bahwa dirinya adalah umat milik Tuhan, umat yang dipilih oleh Tuhan, umat yang menyambut pilihan Tuhan itu. Dan dengan keyakinan tersebut, ia mengungkapkan bahwa sebagai umat milik Tuhan, sebagai umat atau orang yang mengasihi Tuhan, maka dalam banyak hal ia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa karena Tuhan memberikan kekuatan kepada dia. Pemazmur juga mengungkapkan bahwa Tuhan adalah yang memilih aku adalah umat Tuhan. Sehingga aku berseru, Tuhan mendengar. Ketika aku dalam kesesakan, Tuhan memberikan kelegaan. Ketika aku marah atau melakukan hal-hal yang jauh dari kehendak Tuhan, maka Tuhan menjadikan itu tidak terjadi. Atau meredam apa-apa yang tidak boleh dilakukan oleh pemazmur. Bahkan dengan keyakinan tersebut, pemazmur mengatakan bahwa dengan tentram aku bisa membaringkan diri karena ada rasa aman, tenang, sejahtera, damai, dan kedamaian yang ada muncul akibat perlindungan dan pertolongan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dalam konteks seperti itulah yang saya bawa kepada saudara-saudara pada hari ini. Ya, kita perhatikan baik-baik bahwa konteks hidup dan kehidupan kita sekarang ini, kita mengakui bahwa kita adalah bagian dari umat kepunyaan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang memiliki apa yang disebut hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Allah, atau hubungan dengan Sang Pencipta, Sang Khalik. Kita mengakui bahwa Ia adalah Tuhan yang berkuasa, Allah yang akbar, yang siap dan melindungi kita semua. Saudara-saudara, sayangnya dalam konteks kekinian sehari-hari, kita lupa atau seringkali kita melupakan apa yang terjadi dalam hidup ini, bahwa ada Tuhan bersama dengan kita. Akibatnya, bahwa ada banyak hal, ada banyak kejadian, ada banyak kata, orasi, narasi, dan tindakan yang kita tunjukkan atau kita tampilkan
seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu adalah satu kelalaian, atau pelanggaran, atau kelemahan kita sebagai manusia. Padahal kita sudah mengakui bahwa kita adalah umat Tuhan, umat yang dikasihi Tuhan. Kita mengakui bahwa saya, saudara, atau secara pribadi kita adalah orang yang mengasihi Tuhan, orang yang punya Tuhan yang luar biasa, yang kita imani, kita sembah, dan juga kita puja dan puji namanya. Lalu, mengapa kita lupakan Dia? Pemasmur mengajak kita supaya kita kembali dalam pemikiran, atau di dalam frame, atau di dalam jalur yang seharusnya kita kerjakan dan kita lakukan. Kalau kita menyapa diri dan menyebut diri sebagai umat Tuhan, orang punya Tuhan, kita menyapa diri sebagai kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, maka konsekuensinya adalah kita menyapa Dia dengan hormat. Kita berkata-kata dengan Dia, kita berdoa, kita menyembah dan bergantung sepenuhnya kepada Dia. Sehingga Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Ia memberikan kedamaian kepada kita. Kita bisa merasakan perlindungan Tuhan. Kita merasakan ketentraman, kedamaian, kelegaan hati dari Tuhan sendiri. Kita bisa bercerita kepada Dia. Saudaraku, saat ini ada di mana? Dalam posisi yang mana? Sementara ingat dan tetap mengingat akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, atau kita melupakan Dia? Mari dalam hati kita berseru bersama-sama, Tuhan, Engkau adalah Tuhanku, aku adalah umatku, Engkau telah menciptakan aku, Engkau melindungi aku, Engkau memberikan pertolongan kepadaku. Ada banyak hal yang ingin ku sampaikan kepadamu ya Tuhan. Saat ini aku berbisik, mari Tuhan, dengarlah bisikan hati kamiku. Ada kata-kata yang tidak terucapkan dari dalam hati yang menunjukkan cerita diri kepada Tuhan. Dan kita meminta Tuhan untuk memulai persoalan hidup dan kehidupan kita. Nanti malam kita akan duduk diam atau berbaring dengan tenang. Kita bercerita kepada Tuhan, kemudian kita merasa lega, kita merasa aman, damai, karena Tuhan bersama dengan kita. Dan kita punya kesadaran bahwa jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Siapa yang bisa mencelakakan kita? Tentu Tuhan menolong. Tentu tidak ada satupun, apapun yang bisa memisahkan kita dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara, mari sekaranglah kita bercerita kepada Tuhan. Ia akan memberikan kelegaan, Ia mendengarkan suara kita, Ia menjawab kita, dan kita bisa merasakan jemahan Tuhan di dalam hidup dan kehidupan kita.